kepada kepada Bapak Anwar Chen dan juga kepada Pak Tulus nih, maunya dua-duanya seperti itu. Ini dari salah satu peserta namanya dengan Dede Wijaya dari peserta Zoom. Bagaimana pandangan Bapak terhadap filosofi film Joker, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti? Jadi ada film Joker, jadi memang ini adalah cerita tentang orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, seperti itu. Silakan untuk Pak Anwar dan juga untuk Pak Tulus tuh langsung menjawab. Nanti waktunya maksimal 3-5 menit ya Pak. Silakan Pak Anwar. Ya, terima kasih. Tentu ini ada benarnya ya, bahwa pada dasarnya orang tidak pernah terlahir sebagai orang jahat. Jadi kita tidak percaya ada unsur-unsur yang seperti itu ya. Tapi orang, tadi juga ada satu contoh yang menarik ya, bahwa ternyata luka batin itu bahkan bisa muncul ketika masih di dalam kandungan. Nah, jadi dari segi itu nampaknya kita harus lihat ini sebagai sebuah rantai, sebuah akibat juga. Namun saya pikir yang paling berbahaya adalah kalau ya, pernyataan seperti itu dijadikan semacam alasan pembenaran diri ya, sehingga kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kita alami. Semua orang bisa terluka, dan Alkitab sendiri adalah sebuah buku yang menunjukkan manusia itu adalah makhluk yang sudah terluka. Tapi luka itu juga ada hubungannya dengan apa yang dia juga lakukan terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Jadi dalam hal ini memang akar-akarnya ditunjukkan dengan amat gamblang dalam Alkitab bahwa itu merupakan satu keterasingan yang sudah diamati ya sejak manusia mula-mula ya. Dan karena nampak bahwa di situ ada bermacam-macam chaos terjadi, akhirnya akarnya dilihat pada inti ke dalam diri manusia. Seperti misalnya ketika air bah ditimpakan, menurut Kejadian pasal 6, itu karena manusia itu pada dalam dirinya itu sudah tidak utuh lagi gitu. Nah, jadi dari segi itu memang benar. Setiap kita membutuhkan pemulihan itu ya, sebuah proses yang tidak akan pernah selesai sampai nanti kita selesai dulu dari dunia ini dan bertemu dengan Pencipta. Tapi itu tidak pernah memberi kepada kita sebuah legitimasi untuk membenarkan diri, seakan-akan itu kita hanya korban saja dan kita nggak pernah harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, karena itulah kalau kita adalah orang-orang yang sehat ya, yang bukan hanya sehat jasmani tapi juga sehat di dalam persepsi tentang ya realitas tentang kita. Kalau kita memang menghadapi masalah-masalah, kita tetap merasa dan betul mau memikul tanggung jawab itu. Saya rasa itu ya, sehingga kita tidak apa-apa kita kembalikan kepada hanya ke masa lampau. Masa lampau yang penting, tapi masa lampau itu sangat tergantung pada apa yang kita sikapi pada masa kini. Dan untuk itulah kita membutuhkan proses penyembuhan tadi ya. Antara lain tadi sudah diberikan cukup banyak contoh, dan kasusnya memang sangat banyak ya, tidak bisa digeneralisasi begitu saja. Tapi yang jelas di situ kalau kita lihat dalam perspektif iman, bukankah justru kehadiran Kristus itu adalah dalam rangka ya untuk memulihkan tersebut. Jadi Tuhan sendiri sadar kita membutuhkan bantuan itu. Dengan cara mempercayakan diri kepadanya, kemudian masuk dalam sebuah proses di mana dia sendiri sudah menjadi penggerak utamanya ya, inspirator utamanya. Dan saya kira kalau dilihat dalam perspektif Alkitab, sungguh-sungguh kita patut syukuri kekuatan yang berlimpah itu bukan hanya sebuah keputusan manusia, tapi juga merupakan ya sebuah anugerah yang dicurahkan dalam hidup manusia. Dan situlah kita percaya ada kuasa dari Roh Kudus itu bekerja memperbaharui hidup. Saya rasa seperti itu tanggapan saya mengenai komentar tadi. Baik, terima kasih untuk Pak Anwar. Bagaimana dengan Pak Tulus, Pak? Silakan, Pak. Iya, orang jahat tersakiti, orang baik tersakiti. Ya, tinggal melihat dari sisi mana ya. Mungkin kalau orang jahat tersakiti, bisa karena dia jahat, jadi dibalas oleh jahat juga. Atau karena kejahatannya dia
menanggung akibat kejahatannya. Jadi ada logika di situ ya. Kalau orang baik tersakiti, itu juga bisa tersakiti karena nama Kristus. Ya, bisa tersakiti karena nama Kristus, tapi bisa juga tersakiti karena orang memang tidak suka dengan yang baik-baik itu. Ya juga karena Kristus juga ya. Sebab itu saya sependapat dengan Pak Anwar Chen, semuanya membutuhkan Kristus ya. Semuanya membutuhkan Kristus. Baik yang jahat ataupun yang baik, semuanya membutuhkan Kristus agar mereka mengalami hidup yang pulih. Ya. Yang jahat pun butuh Kristus supaya dia sembuh. Yang baik, yang tersakiti juga dia butuh Kristus agar dia mampu bertahan di dalam hidupnya. Ya. Menurut saya itu ya, walaupun itu film ya, tetap film kan ditulis karena sebuah persepsi juga ya, mungkin diangkat dari kejadian atau dari imajinasi ya. Tetapi yang dikatakan ini memang bisa terjadi dan ada terjadi di dalam kehidupan manusia sehari-hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini ada lagi pertanyaan.